Shalom, damai di hati, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, bersukacita dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Selalu baru setiap hari dan menjelang Natal Yesus Kristus ini, sehingga kita boleh berada sampai saat ini, semua karena cinta kasih Tuhan Yesus. Mengawali hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita angkat suatu pujian, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini di bulan Desember menjelang hari Natal. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Kami mensyukuri semua itu Tuhan, dan kami akan beribadah saat ini. Kiranya ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam 2 Yohanes 1 ayat 8 yang berbunyi, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upamu sepenuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita pagi ini adalah mempertahankan upah surgawi. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadikan iman untuk selalu dinamis. Karena dengan iman yang dinamis, kita dapat dengan jeli dan peka melihat dan menilai segala sesuatu yang berkembang di sekitar kita, agar dapat membedakan atau membandingkan satu dengan yang lain, terutama untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Pembacaan Alkitab kita hari ini khususnya dalam ayat 8 yang dimulai dengan kata waspada. Sebenarnya Yohanes sedang memberikan peringatan kepada jemaatnya untuk selalu berhati-hati terhadap pengaruh ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Peringatan itu tentu bukan tanpa alasan, sebab pengaruh ajaran Yahudi tentang Taurat dan pengaruh budaya Yunani dengan paham agnostisme, yang mana keduanya menolak bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang datang sebagai manusia benar-benar dengan mengetahui terhadap iklim berpikir orang-orang pada waktu itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, oleh sebab itu Yohanes melanjutkan peringatannya dengan kalimat, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Maksudnya adalah supaya ajaran Injil yang diajarkannya antara lain mengenai mengasihi Allah dan sesama manusia jangan terseret dan hilang karena pengaruh ajaran sesat. Sehingga dengan itu tidak kehilangan upah, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 juga. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran firman Tuhan hari ini kembali mengajarkan untuk melihat kembali ketaatan kita terhadap ajaran Injil yang telah kita terima. Dan seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa kita harus membuat iman kita dinamis. Maksudnya, supaya kita memampukan diri untuk mengimplementasikan ajaran Injil, agar kita tidak terseret pada ajaran-ajaran baru yang menyesatkan, supaya kelak kita akan memperoleh
upah sepenuhnya dalam Kristus, yaitu hidup yang kekal. Untuk itu, marilah kita sekarang ini lebih melengkapi diri dengan ajaran-ajaran yang benar dari Injil yang telah kita terima selama kita hidup. Lalu dengan iman kita mewarisi ajaran-ajaran Injil kepada anak dan cucu-cucu, bahkan orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga mendapat upah hidup yang kekal dari Injil yang mereka terima.